Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillah teman-teman, hari ini pada pagi hari yang cerah ini bertemu kembali dengan Iit untuk melanjutkan acara fortasi pada hari kedua. Nah, hari ini kita akan bahas apa sih? Nah teman-teman, kemarin Ustadz Nasri sama Ustadz Hajri sudah menyampaikan materi ya. Hari ini Iit akan menyampaikan sedikit materi tentang remaja. Nah, siapa sih remaja itu? Terkhusus lagi, siapa remaja muslim itu? Teman-teman, kelas 7 SMP Muhammadiyah Imam Syuhada, kalian adalah remaja hebat yang insya Allah nantinya ke depan akan memimpin agama negara ini dengan kepemimpinan yang baik. Sekarang kita akan membahas tentang siapa remaja muslim itu. Mereka adalah individu muslim yang sedang dalam masa peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa. Sebenarnya teman-teman, di dalam Islam tidak ada istilah remaja. Namun masa peralihan tersebut dinamai sebagai masa balik, di mana seseorang mulai dibebankan dengan pahala dan dosa, di mana mereka mulai harus bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan yang mereka lakukan, seperti itu. Kemudian remaja zaman now. Nah, sekarang ini dewasa ini teman-teman, kita sering menemui berita-berita miring, berita-berita negatif tentang remaja. Sebenarnya apakah memang seperti itu? Remaja diidentikan dengan perilaku negatif seperti merokok, pacaran, hura-hura, ugal-ugalan, dan berani melawan orang tua. Apakah seperti itu? Yuk kita mau flashback dulu, dan nanti setelah itu kita akan menemukan jawabannya. Next. Nah, remaja di masa kejayaan Islam banyak sekali prestasinya teman-teman. Kita akan sebutin beberapa ya. Yang pertama, ada Usamah bin Zaid yang pada usia 18 tahun teman-teman sudah menjadi panglima perang, yang anggotanya seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Ketika itu Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu ditunjuk oleh Rasulullah langsung untuk menjadi panglima perang. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas pada usia 17 sudah ikut berjihad, berperang melawan kaum kafir. Saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas dikenal sebagai pemanah ulung pada zamannya. Jadi saat itu bisa sekali memanah, dia bisa membidik beberapa musuh sekaligus. Kemudian Zaid bin Sabit pada usia 13 tahun dia sudah menjadi penulis wahyu langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam 17 malam, Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu mampu menguasai bahasa Suryani sehingga menjadi penerjemah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada Attab bin Usaid, yang Attab bin Usaid radhiyallahu anhu ini juga salah satu mujahidin yang membunuh Abu Jahal. Kemudian beliau diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai gubernur Makkah pada usia 18 tahun. Selanjutnya, next ada Muhammad Al-Fatih. Nah, teman-teman pasti gak asing ya dengan Muhammad Al-Fatih yang pada usia 22 tahun menaklukkan Konstantinopel atau Turki yang sekarang kita kenal. Ada lagi yang keenam, Abdurrahman An-Nasir. Pada masanya Andalusia atau Spanyol mencapai puncak keemasannya. Saat itu pula dia bisa menganulir pertikaian dan membuat kebangkitan sains dalam dunia Islam. Kemudian ada Muhammad Al-Qasim yang menaklukkan India dan menjadi seorang jenderal agung pada masanya. Ada juga nih teman-teman remaja putri muslimah yang menjadi inspirator. Ada Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Beliau adalah seorang wanita yang pemberani
yang mempunyai julukan pemilik dua ikat pinggang karena beliau berani pada saat itu keluar dengan membawa perbekalan mengantar ke Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika hijrah. Padahal saat itu banyak sekali ancaman-ancaman dari kaum kafir. Next, itu tadi pemuda-pemuda di zaman kejayaan Islam. Kalau saat ini ada nggak ya remaja berprestasi? Nah, ini jawabannya. Yang pertama teman-teman, ada Hasna Sofwatul Azizah. Pada usia 13 tahun, Hasna sudah meraih penghargaan berupa menjadi juara 3 pada musabaqah tilawatil Quran tingkat internasional di Abu Dhabi. Kemudian ada Muhammad Al-Fatih Timur. Nah, beliau ini pendiri Kita Bisa, yaitu platform untuk menggalang dana dan berdonasi secara online di Indonesia. Next, ada Muhammad Al-Jundi. Muhammad Al-Jundi ini adalah seorang pengungsi Suriah. Nah, ketika dia di kamp pengungsian, Muhammad Al-Jundi ini mendirikan sekolah camp bersama keluarganya pada saat dia berusia 12 tahun, teman-teman. Jadi Muhammad Al-Jundi ini mengajarkan ilmu matematika dan fotografi pada usia yang masih belia. Kemudian dari Indonesia nih ada lagi Muhammad Zuhri, yaitu atlet lari asal Indonesia. Next ada Rio Haryanto. Beliau juga seorang remaja pemuda muslim ya, pembalap pertama asal Indonesia yang bisa membalap di level seri GP2 dan Formula One. Selanjutnya di bidang pertanian, teman-teman, Indonesia punya Rizal Fahreza, seorang wirausahawan muda asal Garut, Jawa Barat, yang memadukan pertanian modern dan tradisional sehingga dia bisa bekerja sama dengan petani lokal dan memajukan usahanya. Next ada Sofi Latifah Nuha Anfaresi. Sofi Latifah Nuha atau dikenal dengan nama panggilan Kak Nuha, seorang peneliti muda asal Bangka Belitung yang di lingkungannya di Bangka Belitung itu ada pertambangan timah sehingga pengairan irigasi di tempatnya itu nggak bersih nih, tercemar timah. Nah, Sofi Latifah Nuha Anfaresi ini dia bisa meneliti dan membuat terobosan baru agar air di lingkungannya bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian ada Hibar Syahrul Ghafur, siswa SMP asal Bogor yang menciptakan sepatu listrik anti pelecehan seksual. Itu remaja zaman now. Teman-teman, kira-kira apa ya yang membuat para remaja tersebut berprestasi? Nah, kita akan memaparkan satu-satu. Yang pertama, mengenali diri sendiri. Seorang remaja yang mengenali diri sendiri, yang gak mudah baper, yang gak mudah galau, yang bisa menemukan bakatnya apa, minatnya apa, dia akan bisa lebih maksimal untuk menggali potensinya. Kemudian pandai mengelola waktu. Remaja yang tidak mau membuang-buang waktunya begitu saja. Remaja yang mampu untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, maka dia akan berhasil di masa depannya. Kemudian yang ketiga adalah fokus. Nah, fokus di sini kenapa sangat diperlukan? Seseorang yang dia fokus terhadap satu pekerjaan yang di situ penting ya teman-teman, dan menepikan segala sesuatu yang membuat tidak fokus, maka dia akan berhasil. Kalau sekarang kalian adalah remaja SMP, maka fokuslah untuk menjadi pelajar SMP, santri SMP yang hebat, yang berprestasi. Kemudian pergaulan yang baik. Nah, teman-teman, teman itu mempengaruhi kepribadian seseorang. Jadi pergaulan yang baik sangat-sangat diperlukan untuk mendidik menjadi pribadi yang baik. Yang kelima adalah birrul walidain.
Teman-teman, setiap seseorang yang berhasil maka dia mempunyai hubungan yang baik dengan orang tuanya. Dia berbakti kepada orang tuanya. Yang terakhir adalah kenapa mereka bisa menjadi berprestasi, karena mereka mengenali Robnya. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, targetnya, semua yang dikerjakan tidak terlepas dari keridhaan Rob, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mereka mengerjakan, mereka akan berpikir kemudian menimbang apakah ini diridhai oleh Allah, apakah ini sesuai dengan jalan Islam, seperti itu. Bagaimana teman-teman, siap untuk menjadi remaja berprestasi? Insya Allah di SMP Muhammadiyah Imam Syuhada kita akan bersama-sama teman-teman menggali bakat, minat dan potensi teman-teman semuanya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga teman-teman semua menjadi santri hebat yang berprestasi di mata Allah dan membanggakan orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.